والصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى سيدنا محمد أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah Masjid Jami' Darul Muslimin yang saya hormati, wabil khususnya guru-guru kita bersama Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Ustaz Luqman Sajiri, Ad-Da'i Ilallah Al-Mukarram Ustaz Maulana Syarif Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman, Bapak Haji Muhammad Daud, Bapak Hidayat, dan juga seluruh para hadirin, para orang tua yang saya tidak sebutkan namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah agar kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan dan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan juga Allah keluarkan kita dalam keadaan salimin maghfurin fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Faqir selaku orang yang duduk di sini, ya kalau pengajar beliau-beliau, saya cuma numpang duduk doang di sini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasti ada khilaf, pasti ada salah, baik dalam perilaku, tindakan maupun ucapan, sengaja maupun tidak sengaja. Al-Faqir mohon dibukakan pintu yang sebesar maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan para hadirin, para jamaah pun sudi kiranya memaafkan diri Al-Faqir. Alhamdulillah. Mungkin kita agak sedikit lewat isya sedikit karena sebentar lagi masuk waktu isya. Ya, nggak apa-apa Ustaz ya. Boleh banget, boleh banget. Ulama mengatakan bahwa ilmu itu punya peta. Ya. Jadi ada sebuah makalah, kaifa ya'rifun nihayah man la ya'riful bidayah. Bagaimana orang bisa sampai tujuan akhirnya kalau dia nggak tahu tempat di mana dia mulai. Ya, jadi kalau kita belajar itu ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada akhir. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab kecil yang beliau berikan nama Bidayatul Hidayah. Ini kitab azim luar biasa, dibaca oleh para guru-guru kita yang sanadnya nyambung sampai Imam Al-Ghazali. Bahkan ada orang mencoba untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, diamalkan, dikerjakan tuh semua isinya. Fa subhanallah, di akhir daripada mengamalkannya Allah angkat jadi aulia. Itu baru kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ini sudah paripurna pastinya. Nah, maka itulah kita sebagai seorang pelajar, saya pun sama masih seorang pelajar juga, harus tahu bagaimana mabda, aina mabdauna, di mana kita mulai, di mana kita berpijak, di mana kita melangkahkan kaki pertama kali untuk kita bisa sampai kepada Allah. Nah, itu sudah diisyarahkan di dalam kitab yang bernama Hidayatul Talibin, ya, fi Muhammadiddin, yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, atau yang dikenal dengan ya'rifu minna ahad, nggak ada yang kenal dia orang sama sekali. Ya. Lalu kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan dengkulnya dengan dengkulnya Rasul SAW, seraya bertanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Apa itu Islam ya Rasulullah? Rasul jawab, antashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sodakta, jawabannya sodakta. Nanya lagi yang kedua, ma huwal iman? Ya, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sodakta. Sampai akhir pertanyaannya, ma huwal ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah
fa innahu yarak. Terakhir tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat ya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, jawabannya begitu. Nah, inilah adalah sebuah perjalanan dari mulai Islam, iman, wal ihsan. Berkata Fadilatul Syekh Ya Yusri Al-Gabri, salah seorang ulama mursyid di Mesir. Beliau mengatakan kalau kita pengen menuju Allah, yang pertama mesti kita kerjakan adalah rukun Islam. Ya. Nah, itu adalah ya zahirus syariah. Zahirnya syariat. Apa itu rukun Islam? Syahadat. Ya. Apa sih makna syahadat? Syahadat ini maknanya komitmen, konsisten. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka harus komitmen, harus konsisten, dan ada konsekuennya nanti itu ya. Yang kedua sholat, ya, amalan zahir. Yang ketiga ya zakat, amalan zahir. Yang keempat puasa, amalan zahir. Yang kelima haji. Itu semua amalan zahir. Artinya apa? Kalau kita pengen menuju Allah, pengen kenal sama Allah, yang pertama kita kerjain yang zahir-zahir dulu, yang nampak-nampak dulu. Makanya guru-guru kita kalau pengen ngajarin orang, pertama kali bahasnya tentang masalah fikih. Bagaimana masuk masjid, apa duluan yang kita masukin, kanan apa kiri kakinya. Terus masuk masjid doanya apa? Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu kemudian kita mau ngapain silakan, mau zikir. Itu yang zahir-zahir dulu. Makanya kebanyakan orang salik sekarang, para orang-orang yang belajar tasawuf, mereka kagak punya fikih, nggak belajar fikih, akhirnya zindik, merasa dekat sama Allah, merasa magomnya tinggi, padahal la syai' indallah, tidak ada sesuatu sedikit pun makom di sisi Allah. Ya. Nah, itu rukun Islam. Kemudian masuklah seseorang kepada rukun iman. Nah, nih langkah yang kedua, kita fokus dalam urusan batin, ya, dalam urusan keimanan. Karena memang yang paling besar masalah orang sekarang ini adalah masalah khauf, takut. Kata Allah dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Dan sungguh benar-benar kami akan uji manusia dengan rasa takut. Ini para hadirin ya, yang nomor satu yang diuji oleh Allah adalah takut. Takut miskin, kagak ngaji. Ngapa nggak ngaji? Menarik. Emang nggak menarik? Takut nggak dapat rezeki. Gitu. Zina, ya, takut nggak kawin, ya. Nyolong, takut lapar. Padahal nggak perlu nyolong, datang maulid tiap malam ya maulid. Kenyang nggak Bang Haji? Kenyang. Gitu. Dulu kalau nggak salah ada nasinya dulu kalau nggak salah Mang Rebon ya. Ya sekarang udah dimustatirkan ya itu. Artinya apa? Kita kalau mau kenyang keliling aja pulau taklim tuh, cari checklist yang ada nasinya di mana tuh. Kita keliling tuh subuh tuh ya di sana subuh. Jadi artinya rasa takut nih yang Allah uji sama kita. Buat para santri itu yang sedang belajar takut nggak kawin. Bahkan kadang-kadang yang nakut-nakutin orang tuanya lagi. Lu ngaji mulu kapan kawinnya? Lu taklim mulu ntar kawinnya gimana? Gitu. Kan udah dibuktiin. Ya saya tukang ngaji, disuruh kerja ogah. Nggak nyari ilmu aja lah, fokus. Alhamdulillah kawin. Doain anak mau 5. Amin ya rabbal alamin. Itu anak banyak. Duit rezeki dari mana? Dari Allah, kita kerja sama Allah. Ya. Bahkan dibuktikan sama Allah. Suatu hari saya datang ngajar nggak ada amplopnya, balas istilah Mesirnya gratis. Datang, udah tilahi ta'ala aja. Subhanallah. Nih Allah kalau mau ngasih rezeki, pas saya hadir majelis, buka WA ada yang transfer 3 juta. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Urusan ikhtiar, urusan manusia, urusan rezeki, urusan Allah. Jangan khawatir. Ini buat anak muda ya, kalau orang tua mah udah jangan diajarin lagi. Masya Allah, luar biasa udah. Nah, jadi habis kita fokus dengan zahir syariat, kemudian kita fokus dengan batin syariat, maka kita masuk yang ketiga adalah ihsan. Nah, ihsan ini yang dikenal dengan thariqatus suluk. Dengan yang disebut dengan thariqah. Dan thariqah itu terbagi 2. Yang pertama maqamul muridin,
makomnya para murid, para penempuh. Yang kedua, makomul wasilin, makomnya orang-orang yang sudah sampai, makomnya wali. Tuh. Ini terkandung dalam satu kalimat, anta budallah ka'annaka tarah. Tuh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini makomnya para orang yang sudah sampai, makomnya para aulia, makomnya para siddiqin, orang yang kalau ibadah Allahu Akbar nyambung langsung ke Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin suatu hari lagi sholat, itu nggak berasa tahu-tahu rumahnya kebakaran. Dipanggil sama anaknya, ayah kebakaran. Sholat terus sampai tahiyat, nggak kabur nggak. Ketika selesai anaknya nanya, ayah tadi kenapa pas kebakaran ayah nggak kabur? Kata ayahnya, ayah lihat api yang lebih besar dari api yang membakar rumah kita. Subhanallah. Udah nyampe. Ya. Nah inilah maqam wasilin. Kalau kita nggak bisa sampai, fa illam takun tara, fa innahu yara. Kalau engkau nggak melihat Allah, maka pastilah, yakinilah Allah sedang melihatmu. Itu namanya maqam murid. Orang yang kalau sholat masih ngerasa Allah ngeliatin dia, belum sampai dia ngeliat Allah. Nah inilah yang dinamakan dengan peta keilmuan. Jadi mulainya jelas, pertengahannya jelas, nyampenya jelas. Pertanyaan kita, kenapa ketika bab ihsan Allah gantungkan dua? Kalau engkau ibadah, engkau lihat Allah. Kalau nggak bisa, Allah lihat engkau. Kenapa digantungin? Karena nggak semua orang akan sampai kepada Allah. Nggak semua orang, para hadirin, bisa jadi wali. Nggak semua orang. Bahkan bisa kita katakan wali pilihan Allah. Ya. Ada, saya mendengar kalimat dari Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya. Wa minan nas man yataqarrab ilallah bita'atin. Ada orang yang dekat sama Allah dengan ketaatannya. Jadi dia sholat, di ibadah, mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada dia. Tapi ada orang yang kedua, orang ini dekat sama Allah karena Allah pengen dia dekat sama dirinya. Subhanallah. Ini makomnya orang-orang majzub, makomnya orang majzub. Kalau kita bilang majdub, padahal yang benar majzub. Majzub itu orang yang ditarik, lagi asik-asik ibadah, lagi asik-asik sholawat, tahu-tahu Allah tarik, Allah angkat jadi wali. Nggak pakai mursyid-mursyidan, nggak pakai torekoh-torekohan, langsung ditarik sama Allah jadi wali. Cuman wali yang begini nggak boleh diikutin, nggak boleh diingkarin, nggak boleh diikutin, nggak boleh diingkarin. Udah kita pasrah aja sama Allah, taslim, udah mau ngapain juga terserah. Adapun wali-wali yang tadi wasilin, lewat jalur mursyid, lewat jalur torekoh, itu yang bisa kita ikutin. Itu kayak guru-guru kita, para hadirin jamaah sekalian tuh. Nah jadi ketika orang sudah berjalan, entah sampai entah enggak, itu urusan Allah. Makanya kita jangan sampai kecewa, para hadirin. Perasaan gue udah ngamalin dari dulu, kok kagak kasyap-kasyap juga ini. Nggak sampai-sampai juga, kok nggak jadi wali-wali juga. Mungkin memang kadar kita, rezeki kita cuman sampai murid, udah ya. Cuman sampai ngikut guru, udah selesai. Kenapa? Allah lebih tahu ya. Bahkan ada kalimat dari guru sekumpul, beliau mengatakan kepada Habib Syekh Solo ya, Syekh gitu katanya, Habib Syekh ya, saya mau tanya mantu, mending mana jadi wali apa jadi muridnya wali katanya. Kata Habib saya, mending jadi wali, Tuan Guru. Kata Tuan Guru sekumpul, enggak, mendingan jadi murid wali. Kenapa jadi murid wali? Wali mendapatkan warid. Ketika itu sang murid ada di hati para wali, maka murid-murid yang ada di hati wali mendapatkan karomah yang didapat oleh seorang guru tadi. Tidur, nggak ibadah, cuma di rumah, tapi dia ada di hati gurunya, maka apapun yang datang kepada tu wali, si murid dapat. Ibadah kagak, capek kagak, tapi karomahnya dah dapat. Itu kita sering ngalamin tuh. Kita belajar sama seorang guru yang wali, subhanallah, doanya kita dapat, karomahnya dikasih lihat, berkahnya kita dapat, padahal nggak apa-ngapain. Dan nanti di hari kiamat kita akan ditolong sama mereka-mereka ini. Ya, ibadah sedikit, yang penting satu, pokoknya kita ada di hati para aulia, cukup, udah selesai tuh.
Di hati wali aja sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita ada di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Pasti kita diridoin sama Allah tuh ya. Jadi tujuan akhir kita itu tadi. Kalau nggak jadi wali, kalau nggak minimal jadi muridnya siapa? Wali. Ya. Ini perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah kalau kita mesti ikutin orang-orang yang seperti itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u fi'il amr yadullu 'alal wajib. Ya, ittabi'u ikutinlah. Siapa yang kita ikutin? Man la yas'alukum ajra, orang yang enggak minta-minta upah dalam dakwahnya. Ikhlas orangnya. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang ngikutin orang-orang yang sesat. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan ikutin ya orang yang kami lalaikan. Orang yang lalai. Siapa yang lalai? Allah sebutkan dalam ayat lain. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka yang punya hati enggak dipakai, telinga enggak dipakai, mata enggak dipakai, mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih sesat, dan mereka lah orang-orang yang lalai. Tuh, nauzubillah min dzalik. Makanya udah kita sudah jelas, kita belajar dengan para habaib kita, dengan para guru-guru kita yang sanadnya nyambung sampai Rasulullah, istiqomah di majelis mereka, jangan nuntut apa-apa illa satu, redonya guru kita. Ya, ada para hadirin, ada orang nuntut karomah guru. Ini sul adab ini. Kata si murid begini, ini kalau guruku bener pasti punya karomah gitu. Ditungguin nih karomah guru nggak nongol-nongol, akhirnya murtad. Akhirnya agak ngaji-ngaji karena katanya gurunya nggak punya karomah. Kali gitu orang sakit dikasih air baik kagak. Kali gitu orang susah tahu-tahu dapat duit yang goib kagak juga. Akhirnya berhenti. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Perlu kita tahu karomah terbesar yang guru kita punya adalah istiqomah ya. Ada salah seorang guru ngajar di suatu masjid. Suatu masjid ngajar, kebetulan tuh masjid banjir Bang Haji, banjir kayak Darul Muslimin tadi banjir. Tapi subhanallah, nih seorang guru tadi dikabarin sama muridnya, guru banjir masjid, libur pengajian. Enggak, gurunya datang. Banjir gurunya datang ke masjid aja udah di situ, udah yang penting menjaga istiqomah. Nah, ini ya, cukup udah, guru punya guru istiqomah cukup dah ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, karena kalau seorang murid udah dikasih lihat karomah guru, kalau nih murid murtad, murid keluar majelis, murid ninggalin gurunya, itu azabnya lebih pedih dari orang yang kagak tahu gurunya punya karomah gitu. Begitupun para nabi, orang-orang yang kagak ketemu nabi, ninggalin nabi, nggak tahu nabi, masih dimaklum. Tapi kalau orang sudah ketemu mukjizatnya Nabi, udah dikasih lihat di depan matanya mukjizat Nabi, maka orang tersebut kalau ninggalin tuh Nabi akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Maka istiqomah kita para hadirin para jamaah dengan guru-guru kita ya, istiqomah yang kita minta cuma satu, mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga mohon maaf apabila para jamaah mungkin ketemu saya di jalan atau enggak ketemu saya di pasar, saya dipanggil kagak nengok, satu bisa jadi kagak kedengeran. Ya. Yang kedua kadang-kadang manggilnya saat-saat aja, saat gitu. Takutnya bangsat gitu. Kadang orang manggil lengkap gitu, Ustadz apa kayak gitu, name-name gitu, saat. Lah kan kita takutnya kepedean kan ya, saat. Pas tengok, saat satria. Makanya kalau kita manggil di jalanan itu, kadang-kadang yang kedua ada orang negor pakai masker, saat. Iya, siapa yang kita gak tahu. Tuh ya. Atau enggak yang kalau dipanggil mata kita mungkin minus. Kadang-kadang mata saya minus para hadirin. Jadi kalau ngelihat orang di jalanan, kalau papasan kadang suka enggak ngeh siapa orangnya. Jadi pastilah ya, pasti punya banyak salah ya. Makanya tadi
disampaikan oleh guru kita Ustaz Lukman, bahwasanya kita semua para guru-guru mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau banyak kesalahan, wabil khususnya Al-Fakir yang paling banyak salahnya di sini. Mudah-mudahan para jamaah bisa memaafkannya dan memakluminya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, pengajar-pengajar, para guru-guru yang pernah mengajar di tempat ini, yang pernah berjuang di tempat ini, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil. Kita doakan juga mudah-mudahan semua para hadirin, para jamaah yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi niyal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin saya dari saya doa. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعل والهادرين من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih